Shalom warga kerajaan, penuh sukacita kita di dalam perayaan yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tema yang kita ambil, More Than Amazing Grace, Heavenly Grace. Karena itu mungkin kalau dikasih judul, saya berkhotbah tentang The God That Stooped Down, Tuhan yang membungkuk ke tanah. Kita melihat dalam Yohanes pasal ke-8, satu kisah yang menggambarkan siapa Tuhan dan Allah kita dan Raja kita itu. Seorang perempuan yang tertangkap basah berzina. Jadi bukan lagi kata orang, bukan karena konten porno, tetapi tertangkap dalam keadaan bukan tertangkap kering, tertangkap basah. Dilemparkan ke depan Yesus. Saya bayangkan dalam film The Passion itu. Dan pada saat itu mereka berkata, "Guru, menurut hukum Musa, wanita semacam ini, bukan pasangan ya, wanita semacam ini, wanita selalu jadi sasaran. Harus dirajam dengan batu sampai mati. Apa katamu?" Dan Yesus membungkuk ke tanah dan menulis. Seorang raja tidak akan membungkuk ke tanah. Dia datang sebagai hamba. Dia mengosongkan dirinya, kenosis. Ketika menciptakan manusia pertama Adam, Allah turun dari langit. Dan bukan cuma berjejak di tanah, membungkuk ke tanah, mengotori tangannya yang mulia, membentuk tubuh daripada Adam. Dan mengembuskan nafas kehidupan, roh dari sorga, tapi tubuh dari bumi. Dan Yesus menulis ke tanah. Pada saat itu mereka mengajukan satu jebakan buat Yesus. Kalau Yesus berkata, emangnya gue pikirin rajam saja. Dia akan berurusan dengan otoritas Romawi. Tetapi kalau dia bilang, jangan dong, kasihan kan. Beri dia kesempatan. Maka dia dalam posisi susah. Berarti dia melanggar hukum Taurat. Tapi dia berkata, barang siapa tidak pernah berbuat dosa. Hendaklah dia melemparkan batu yang pertama kali. Dan kemudian dia kembali membungkuk ke tanah. Tapi sebelumnya dia bangkit. Ini gambaran bagus. Waktu Jumat Agung dia membungkuk ke tanah. Bahkan ketika dia memanggul patibulum, bagian horizontal dari salib. Tuhan yang tidak pernah membungkuk itu, membungkuk karena beban daripada salib. Saya dengar sekitar 50 kilogram. Sehingga dia terjatuh beberapa kali. Dia membungkuk kembali dan menulis di tanah. Itu jari yang pernah membuat 10 perintah Allah dengan jarinya. Dan dalam Alkitab jari selalu berbicara the Spirit of the Lord, kuasa Tuhan, the power of God. Dan kemudian mereka mundur satu persatu dari yang paling tua sampai yang paling muda. Ada banyak sekali spekulasi apa yang ditulis Yesus. Tapi saya percaya jari itu mengukir di hati mereka. Hati mereka tersentuh. Lalu kemudian Yesus bertanya pada wanita itu, dia berdiri lagi. Cuma ada wanita itu. Di manakah orang yang menghukum engkau? Where are thou accuser? Accuser penuduh, pendakwa. Iblis itu diabolos, pendakwa. Jadi yang suka menghakimi orang nunjuk-nunjuk jari ya anaknya si pendakwa, saudara-saudara kita itu. Tidak ada Tuhan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus datang bukan cuma ngampuni dosa, tapi menyelesaikan ketidakbenaran dan memberikan kita grace, yaitu anugerah untuk bisa tidak berbuat dosa. Yesus digoda dengan segala temptation, tapi tidak pernah jatuh kepada temptation ataupun rayuan. Kiranya kuasa yang sama bekerja pada heavenly grace. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari saudara-saudara, saya mau mengundang kita mau bangkit berdiri. Dan saya mau mengajak saudara-saudara kita mau membaca di dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Mari kita bangkit berdiri. Mungkin ya bisa ya minta tolong multimedia menampilkan. Mari kita sama-sama membaca. Haleluya. Puji Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat.
Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap dan berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami bersama boleh memuliakan meninggikan nama-Mu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu ya Bapa atas kehidupan kami, sehingga Engkau rela mengorbankan anak-Mu yang tunggal untuk kami boleh mendapatkan yaitu keselamatan. Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah merebut kami dari kebinasaan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat hanya bagi-Mu. Engkau saja yang dimuliakan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kita bersama-sama mengucapkan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita pada pagi hari ini. Kita percaya hari ini Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita merayakan kebangkitannya. Untuk itu kita harusnya lebih semangat. Amin. Mari satu kali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kembali
bersyukur Tuhan pagi hari ini. Menyatakan kebangkitan, menyatakan kemenangan-Mu bagi kami Tuhan. Itu kami menyembah Engkau Raja mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan
Mari berikan tepuk tangan yang paling baik bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai, katakan haleluya. 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 Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Engkau baik dan sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang hari ini, yang kami peringati, yang telah bangkit dari maut, memberikan kami kemenangan. Bahkan kami lebih dari pemenang oleh karena Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menjadi jawaban bagi kehidupan kami. Kami menikmati heavenly grace. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Engkau baik, sungguh baik. Bahkan untuk selama-lamanya kebaikan-Mu bagi kami. Raja di atas segala raja, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Yesus Kristus Tuhan. Semua yang setuju bersama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Selamat Paskah, selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah mau naik saja. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, suatu saat dalam perkuliahan saya itu menanyakan kepada para mahasiswa teologi. Saya tanya begini, apa yang membedakan kebangkitan Yesus dengan kebangkitan Lazarus dan kebangkitan-kebangkitan yang lain yang ditulis di dalam Alkitab, yang dikisahkan di dalam Alkitab? Semua pada berpikir, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara yang bisa menjawabnya tolong angkat tangan. Tapi saya tidak kasih jalan kote seperti Celiana minggu lalu. Ya. Nanti jawaban terima upah di sorga, haleluya. Ada yang bisa jawab? Ya, Bapak Jeff. Yesus menang atas maut, haleluya. Ada lagi yang lain? Wah, ini kayak kelas teologi ya. Saya bertanya begini dan mereka pun berpikir, Bapak Ibu Saudara. Tadi Pak Jeffrey bilang Yesus menang atas maut, amin. Yesus menang atas maut. Tapi apa yang membedakan kebangkitan Yesus dan kebangkitan Lazarus, kebangkitan anak muda di Naim, kebangkitan Dorcas dan lain-lain? Apa yang membedakannya? Cuma Yesus mati dan bangkit, yang lain tidak bangkit. Tapi mereka bangkit waktu Yesus katakan bangkit. Betul kan? Yang di belakang. Menanggung dosa manusia, puji Tuhan. Amin. Saudara, yang membedakan kebangkitan Yesus dengan yang lain, sama-sama bangkit. Tapi Yesus tidak mati, dia hidup untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Lazarus mati lagi, betul kan? Anak muda di Naim mati lagi kan? Tapi Yesus pada hari yang ketiga dia bangkit dan Alkitab tidak pernah menceritakan bahwa dia mati lagi. Tapi dia naik ke sorga, dia hidup untuk selama-lamanya, amin. Ini yang membedakan kebangkitan Yesus dengan kebangkitan yang lain. Dan ini yang merupakan iman kita. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Inilah inti daripada Injil itu. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama, kita simak dengan baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa yang dikatakan Paulus, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Amin. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal.
Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Inilah inti dari iman Kristen. Yesus lahir, dia ada di muka bumi ini. Dia disalibkan, dia mati. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Amin. Kita tidak menyembah Allah yang mati. Kita menyembah Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Makanya kita akan hidup kekal bersama dengan Dia. Amin. Tidak sia-sia kepercayaan kita. Kita tidak mempercayai Allah yang mati. Kita percaya Allah yang hidup. Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang kekasih, ini adalah heavenly grace buat kita. Ini adalah anugerah surgawi itu. Kemenangannya adalah anugerah surgawi bagi kita. Kemenangan atas maut, kemenangan atas kematian. Bahkan dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Kata firman Tuhan, amin. Maut tidak berkuasa lagi, sebab Yesus telah menang atas maut. Dan kemenangan itu telah diberikan kepada kita. Bahkan kita dikatakan kita lebih daripada pemenang oleh karena Yesus Kristus. Inilah heavenly grace itu. Kita mempunyai masa depan yang gilang gemilang. Kita punya masa depan yang cerah. Kita mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Nah, oleh karena itu, ketika kita menikmati heavenly grace, tadi Pak Gembala Senior berkata, heavenly grace itu lebih daripada amazing grace. Amin. Anugerah surgawi diberikan kepada kita. Minimal ada 3 hal yang diberikan kepada kita. Yang pertama, slide yang berikutnya. Keselamatan. Amin. Keselamatan. Berapa daripada kita yang percaya bahwa kita telah ditebus dan diselamatkan? Loh, kok ragu-ragu? Berapa dari kita yang percaya bahwa kita telah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Keselamatan itu anugerah Tuhan, amin. Keselamatan itu bukan usaha kita. Keselamatan itu diberikan oleh Tuhan. Ketika kita percaya, kita terima keselamatan dari Tuhan. Karena dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga diberikannya anugerahnya, anaknya yang kekal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 5 ayat 8 berkata begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Hari Jumat Pak Robert sudah mengkhotbahkan hal ini. Tidak mudah untuk berbuat baik kepada orang yang berdosa. Bahkan yang telah mempersalahkan kita. Tapi ini kasih Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bahkan dikatakan ketika kita masih dalam pemberontakan. Kita masih menjadi hamba dosa. Dosa berarti memberontak terhadap keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Kita diperhamba oleh dosa, tapi dikatakan Yesus telah mati bagi kita. Bahkan ketika kita masih memberontak, kita masih berdosa, kita masih bersalah. Ya, tidak seorang pun yang bisa membenarkan hidupnya sendiri. Hanya seorang yang benar, Yesus Kristus Tuhan, yang bisa membenarkan kita, yang bisa menguduskan kita. Amin. Nah, oleh karena itu, lewat kematiannya, coba slide yang kedua, ya kedua lagi terus. Nah, oke, sini. Bahkan lewat kematiannya kita beroleh apa? Pengampunan dosa.
Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darahnya yang sangat mahal. Apa yang kita miliki, kekayaan kita, kedudukan kita, apa yang kita miliki, kita tidak bisa menebus diri kita dengan itu semua. Tidak bisa. Hanya satu yang bisa menebus kita. Darah Yesus. Hanya apa? Darah Yesus. Tidak ada yang lain. Kita bersyukur sebentar kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Hanya darah Yesus yang bisa membebaskan kita, menguduskan kita dari dosa. Kita memperoleh pengampunan dosa. Pengampunan ini telah diberikan kepada kita, bahkan ketika kita masih menghambakan diri kepada iblis, kepada dosa. Dia telah tersalib. Dia berkata, marilah kepadaku. Marilah datang kepadaku. Gereja harus membuka diri untuk ini. Suatu saat ketika Yesus sedang makan dengan para pemungut cukai, orang-orang berdosa. Lalu kemudian para ahli Taurat berkata kepada murid-murid, kenapa Yesus makan dengan mereka? Kenapa Yesus makan dengan para orang-orang berdosa? Lalu Yesus mendengar itu dan berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib. Amin. Orang yang berdosa membutuhkan kasih karunia, anugerah keselamatan. Untuk itu Yesus datang. Untuk itu Yesus datang. Suatu saat saya ditanya, diinfokan, Pak Hence ada teman saya mau datang. Orangnya kayak preman. Ya, jangan tolak dia. Saya bilang, siapa yang tolak dia untuk datang ke gereja? Gereja harus membuka diri. Gereja adalah rumah pemulihan. Gereja adalah rumah pertobatan. Gereja adalah rumah pengudusan bagi setiap orang yang berdosa. Amin. Gereja itu bengkelnya. Amin. Kuasa Roh Kudus yang akan menjamah, memulihkan ketika mereka datang di tempat ini. Bahkan saya dan saudara adalah gereja-gereja Tuhan. Bait Allah, amin. Kita yang harus mendatangi mereka dan berkata, marilah datang kepada Yesus. Engkau membutuhkan pengampunan dosa. Engkau membutuhkan kelepasan. Engkau membutuhkan keselamatan. Yesus, jaminan keselamatan itu. Nah, apalagi yang kita peroleh ketika lewat kematian Kristus. Kita hidup diperdamaikan dengan Allah Bapa. Oleh karena dosa telah memisahkan kita. Oleh karena dosa telah membuat jurang yang sangat dalam antara kita dengan Bapa. Tetapi oleh karena kematian Kristus, salibnya menjadi jembatan bagi kita. Yesus memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Sehingga kita layak berkata, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa panggil dia. Dia bukan orang yang jauh. Memang dia Allah yang jauh. Tapi dia juga Allah yang dekat. Dia dekat, dia ada di dalam kita. Amin. Dia Allah yang dekat. Kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bahkan Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Dia Bapa bagi kita. Dunia sedang kehilangan kasih Bapa. Tapi kasih Bapa dicurahkan. Inilah heavenly grace. Kasih Bapa dicurahkan bagi kita. Roma 5 ayat 10 sampai 11 berkata begini. Sebab, Roma 5 ayat 10 sampai 11. Sebab jikalau kita, ketika kita masih seteru, bukan aisiteru, orang Jepang bilang. Ya, kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti
akan diselamatkan oleh hidupnya. Yang percaya katakan amin. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita boleh bermegah, berarti kita dilayakkan untuk bersyukur, untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Keselamatan itu, pengampunan dosa, perdamaian dengan Allah. Bahkan keselamatan juga berbicara bahwa kasih Allah dicurahkan kepada manusia. Paulus menuliskan betapa dalam, betapa lebar, betapa luas. Oh, kasih Allah bagi kita. Saudara dan saya, ketika kita menerima keselamatan daripada Yesus Kristus, kita dilingkupi oleh kasih Allah. Amin. Kasih Allah itu melingkupi kita. Mengapa dikatakan betapa dalam begitu, betapa luas, betapa tinggi kasih Tuhan itu. Supaya kita bisa berenang di dalam kasih Allah. Kita ditutupi oleh kasih Allah. Berapa banyak saudara yang bisa berenang, yang bisa menyelam? Air itu bagaikan kasih Allah. Ketika kita masuk ke dalam, kita itu dilingkupi oleh kasih Allah itu. Oleh air itu, betul kan? Kalau saya gaya batu, dah gitu ya. Ya. Saya langsung ya menikmati kasih Tuhan. Kasih Allah dicurahkan kepada kita. Ini sungguh hal yang luar biasa. Amin. Sungguh hal yang luar biasa. Saudara dibaptis apa? Dimasukkan ke dalam air kan? Itu berarti kasih Allah melingkupi kita. Kita mati, kita dibangkitkan bersama Kristus. Kasih Allah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan kiri kanan, kasih Allah melingkupimu. Haleluya. Tapi ingat, ada tujuan keselamatan. Untuk apa kita diselamatkan? Kita diselamatkan supaya kita dikembalikan kepada tujuan Allah yang semula. Apa tujuan Allah yang semula? Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tujuan Allah adalah keserupaan. Keserupaan dengan siapa? Dengan Yesus Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kita, ingat perhatikan, tidak ada yang sempurna. Betul kan? Tidak ada di sini yang wajahnya tidak pernah ada jerawat. Betul? Dulu jerawat saya besar-besar saudara. Makanya bopeng-bopeng ini. Ya. Kita tidak ada yang sempurna. Ada yang seorang pria berkata, Dinda kekasihku, duhai sayangku, wajahmu bagaikan bulan purnama. Saudara tahu bulan purnama itu, bulan itu tidak mulus. Bulan itu bopeng-bopeng saudara. Betul kan? Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu kita dikembalikan kepada tujuan awal. Allah menciptakan kita supaya kita menuju kepada kesempurnaan. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Proses. Tidak ada yang sempurna. Tapi kita harus mengalami proses ke sana. Keserupaan. Dan di dalam keserupaan itu ada kata yang kemudian dilanjutkan. Supaya mereka berkuasa. Jadi di dalam keserupaan itu supaya kita mengalami kuasa Tuhan. Dan kita berkuasa untuk mengelola ciptaan Tuhan. Bukan berkuasa atas manusia. Atas ikan-ikan, atas binatang-binatang, atas hewan-hewan yang ada di udara. Suatu saat ada teman saya yang berdoa. Ya, Bapak kami berdoa, Tuhan selamatkan, Tuhan percaya kami berdoa Tuhan. Dia berdoa makan, dia berkata begitu. Tuhan berkatilah burung di udara, janda-janda di udara semuanya Tuhan. Waduh, haleluya. Saya lihat Bapak Ibu tegang-tegang. Ya, suatu saat dia juga berdoa begini, dia berdoa syafaat.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara, untuk presiden, untuk DPR, MPR, PMP Tuhan. Ya. Tahu PMP? Tahu? Ya, itu zaman saya dulu itu masih dapat PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Saudara, ketika kita mengalami ini, makanya dikatakan di situ ayat yang ke-28. Tuhan itu memberkati kita. Tuhan itu memberkati kita. Jadi sejak kita diciptakan, berkat Tuhan itu sudah menyertai kita. Katakan amin. Kita sudah dipelihara oleh Tuhan loh. Dan percaya, coba buka Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Tuhan sudah memberkati kita. Suatu saat saya tanya lagi kepada mahasiswa teologi. Kenapa manusia harus diciptakan pada hari ke-6? Kenapa bukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga? Tapi kok hari ke-6? Ada yang bisa jawab? Ya, karena manusia itu membutuhkan kehidupan. Tuhan menyediakan semua kehidupan dulu, baru manusia diciptakan, betul kan? Ini berarti pemeliharaan Tuhan atas manusia. Coba di situ kata, Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Siapa yang diberkati? Manusia. Jadi seharusnya manusia tidak mengejar duit, uang, binomo, kata Pak Robert. Manusia harus mengejar Tuhan sebagai sumber. Amin. Karena berkat Tuhan itu sudah dicurahkan. Kita diberkati untuk apa? Kita diberikan barak, bless, diberkati untuk apa? Para, rabah, male, kabas, rada, apa itu? Itu bahasa sorgawi saudara. Ya, parah, beranak cucu, bertambah banyak. Nah ini semua ini sudah, Aldi sudah tampilkan di situ. Jadi barak, para, raba, male, kabas, rada, ini diberikan kepada kita. Supaya kita menggenapi ini semua. Karena Allah telah memberkati kita, amin. Suatu saat nanti Pak Gembala pasti akan khotbah tentang ini. Ya. Ini diberikan kepada kita, barak, diberkati supaya kita apa? Bisa beranak cucu, bertambah banyak, become great. Kita memenuhi bumi, sehingga dengan itu kita bisa menaklukkan dan berkuasa. Ini keselamatan yang Tuhan berikan. Ini merupakan heavenly grace bagi kita. Amin. Yang kedua, heavenly grace yang kedua apa itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Tadi sudah sangat jelas oleh Pak Arifin katakan tadi. Allah menjadi manusia. Siapa? Sang Firman. Bahwa Allah itu mempercayakan dirinya kepada manusia. Dia diam di tengah-tengah kita. Siapa itu? Sang Firman itu. Inkarnasi itu berarti bahwa Sang Firman itu menjadi manusia. Slide yang keempat. Ya. Inkarnasi itu berarti Firman menjadi daging, sars. 1 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa Dia yang telah menyatakan dirinya ke dalam rupa manusia. Ini merupakan hal yang luar biasa. Inkarnasi itu bukan berarti begini Bapak Ibu Saudara. Saya masak nasi, lalu kemudian karena kebanyakan airnya, nasi menjadi bubur. Nah, nasi menjadi bubur, berarti nasinya, sifat hakikat nasinya hilang kan? Diganti dengan bubur, tidak seperti itu. Tetapi kata menjadi di sini seperti ini. Tahun 2001 saya ini menjadi pendeta. Sudah lama ya. Tapi berarti bahwa mula-mula saya ini tetap ada, betul kan? Heinze ini tetap ada. Tetapi tahun 2001
Ada yang menambahi saya hakikat yang baru. Apa? Pendeta. Tapi hakikat Heinze sebagai manusia ada tidak? Masih tetap ada. Makanya di depan pakai nama Pendeta Heinze, Pastor Heinze. Begitu, itu makna inkarnasi. Sang Firman menjadi manusia. Sang Firman itu atau Logos itu menjadi manusia. Apakah keilahian Sang Firman itu hilang? Tidak. Tidak hilang. Sang Firman itu berdiam di dalam kemanusiaan dalam Yesus Kristus. Firman telah menjadi manusia, makanya Yesus itu dikatakan apa? Sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh Allah. Kenapa? Karena Sang Allah berdiam. Siapa itu? Firman Allah itu, Logos itu. Logos itu berdiam di dalam diri kemanusiaan Yesus Kristus. Nah, ada yang berkata 100% manusia, 100%. Saya menganjurkan jangan pakai 100% karena kadar itu bisa turun. Persen itu bisa turun. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jadi ketika Yesus ada di dalam dunia ini, terlihat kemanusiaannya, tetapi juga perbuatan ilahinya nyata. Sang Firman itu atau Logos atau pikiran Tuhan itu nyata di tengah-tengah manusia. Yohanes 1 ayat 1 berkata, en arche en hologos, ya, itu bahasa tingginya. Tapi katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Logos itu adalah Allah sendiri. Logos itu keluar. Lalu kemudian masuk ke dalam rahim Maria. 9 bulan 10 hari keluarlah bayi Yesus. Nah, ayat 14 dikatakan apa di situ? Ayat 14. Ayat 14 sampai 18 supaya kita bisa mengerti dengan baik bahwa kita ini dianugerahi heavenly grace, Sang Firman itu. Firman itu, mari kita baca bersama-sama. Firman itu, siapa firman ini? Siapa firman ini? Yesus, Allah sendiri. Ya, Sang Firman ini telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku. Benar, Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 17 berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Ayat 14 berkata, Sang Firman telah menjadi yang telah menjadikan segala sesuatu. Maka berfirman Allah, jadi maka jadi. Betul kan? Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, bahkan semua yang ada di semesta ini dijadikan oleh firman Tuhan. Dan Sang Firman itu telah menjadi manusia, diam di tengah-tengah kita. Dan berdiam di sini dikatakan eskenosen, tinggal, berkemah di antara kita. Tinggal, berdiam di tengah-tengah kita. Nah, sesungguhnya Sang Firman itu, Sang Firman yang hidup itu telah berdiam di tengah-tengah kita. Yesus Kristus. Kenapa saya katakan itu dianugerahkan kepada kita? Itu diberikan kepada manusia. Sehingga kalau kita mau melihat Bapa di sorga, lihat Yesus, kata firman Tuhan. Nah, ketika kita bertobat terima Yesus, kita lahir baru.
Sang firman itu ada di dalam kita. Sekali lagi, ketika kita bertobat, lahir baru, kita dibaptis lahir baru, sang firman itu ada di dalam kita. Tidak ada yang amin? Atau mungkin ketika kita bertobat lahir baru, roh kita diperbaharui, roh kita dihidupkan. Tempat tinggal sebagai tempat tinggal roh Allah, tempat tinggal Allah sendiri, tempat tinggal sang firman. Jadi ketika kita lahir baru, firman Tuhan ada di dalam kita. Makanya Roma berkata begini, Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Ayo coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman itu dekat kepadamu. Yakni di mana? Di dalam mulutmu. Dan itulah firman iman yang kami beritakan. Paulus berkata, itulah firman iman yang kami beritakan. Siapa yang diberitakan? Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman itu dekat di dalam kita. Dekat di mulut kita, di hati kita. Firman, sang firman hidup itu hidup di dalam kita. Ya percaya katakan amin. Coba katakan kiri kanan. Sang firman yang hidup itu hidup di dalam kau. Berarti kita memiliki apa? Dalam hidup ini. Kita memiliki apa? Kita memiliki apa? Loh. Kita memiliki apa dalam hidup kita? Sang firman. Sang firman yang telah menjadikan segala sesuatu ada di dalam saya dan saudara. Sekali lagi, sang firman yang telah menjadikan segala sesuatu yang ada di alam ini, penyebab segala sesuatu ada di dalam saya dan saudara. Saudara mempunyai kuasa. Saudara mempunyai firman. Amin. Karena itu ketika kita bersekutu dengan firman, ya tapi kan ada firman tertulis Pak, benar. Firman tertulis itu yang diilhamkan oleh Allah lewat Roh Kudus kepada para penulis. Kurang lebih 1.500 tahun oleh 40 penulis yang menuliskan Alkitab kita. Saudara, kita harus menikmati. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, ada firman yang hidup di dalam kita. Sehingga kalau kita berkata, Roh Kudus tolong saya supaya saya bisa mengerti. Firman yang hidup itu akan memberikan hikmat pewahyuan kepada kita. Sehingga kita bisa mengerti. Tapi Pak, kalau saya baca Alkitab saya ngantuk Pak. Alkitab itu obat mujarab untuk tidur. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Kalau begitu harus kita sadari sekarang bahwa saudara dan saya punya firman yang hidup. Ketika kita bersekutu dengan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, maka firman yang hidup itu akan menerangi kita. Dan kemudian, ada yang berkata sama saya begini, Pak Ece, kan firman yang hidup itu jadi manusia dalam Yesus Kristus. Nah, berarti begini, kenapa lagi Yesus itu harus belajar? Yesus itu harus di bait Allah, harus belajar. Usia 12 dia bersoal jawab, betul kan? Betul kan? Kenapa seperti itu? Kenapa sampai demikian? Iya, Yesus itu secara jasmani harus mengalami pertumbuhan. Makanya Lukas 2 berkata, ia semakin besar, semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan disukai oleh manusia dan Allah. Pertumbuhan jasmani terjadi. Tetapi juga sang firman ini berdiam di dalam diri Yesus. Makanya dia unggul. Yesus itu adalah rabi paling unggul. Bahkan diperkirakan dia adalah murid Hillel. Satu sekolah dengan Paulus. Makanya ingat Yohanes pasal 3. Siapa yang datang kepada Yesus untuk bertanya? Siapa Nikodemus ini?
seorang ahli Farisi Taurat, seorang rabi. Tapi dia datang kepada Yesus. Berarti ini membuktikan kerabian Yesus lebih unggul. Kenapa lebih unggul? Ada Sang Firman di dalam. Betul kan? Sang ilahi itu ada di dalam Yesus. Ini memang butuh kuliah. Tapi saudara percaya saja. Ada firman Allah di dalam saudara. Amin. Oleh karena itu mari kita bersuka cita, kita bersyukur untuk firman Tuhan. Sang firman yang hidup itu ada di dalam kita. Nikmati persekutuan dengan firman Tuhan. Nikmati persekutuan. Nah, saya akan lanjut ini. Yang ketiga. Heavenly grace itu memberikan kita kepercayaan. Ya, lanjut slide berikutnya. Kepercayaan apa? Akan kerajaan Allah. Ya, Tuhan itu mempercayakan kita kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu dipercayakan kepada manusia. Adam itu ditempatkan di Taman Eden. Diciptakan, kemudian ditempatkan di Taman Eden. Lalu Tuhan memberikan kuasa kepada Adam untuk mengelola. Jadi Adam ini merupakan perwakilan kerajaan Allah untuk mengelola bumi ini, betul kan? Nah, kita diberikan kuasa yang sama. Jadi ini merupakan privilege bagi kita. Setiap orang percaya itu dipercayakan kerajaan Allah. Setiap orang percaya itu dipercayakan kerajaan Allah. Satu dua. Setiap orang percaya itu dipercayakan kerajaan Allah dalam kehidupanmu. Amin. Tapi ingat, kerajaan Allah itu bukan hanya milik rock. We are representative of Christ's kingdom, yes. Tapi rock membawa pergerakan ini. Bahwa saudara dan saya adalah warga negara kerajaan Allah. Yang menjadi raja adalah Yesus Kristus. Kita ini adalah perwakilan kerajaan Allah, warga negara kerajaan Allah yang ditempatkan di bumi. Ingat tadi itu ada kata kabas. Ya, ada kata kabas itu untuk apa? Take dominion. Take dominion ini berbicara tentang kerajaan. Mengambil alih kerajaan dunia. Mengambil alih kerajaan iblis. Ingat, bumi ini telah dikuasai oleh si jahat. Kerajaan iblis. Kita ada dalam kerajaan Allah untuk beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan. Apa yang ditaklukkan? Kerajaan iblis. Saudara dan saya diberikan mandat untuk itu. Saudara dan saya adalah perwakilan kerajaan Allah. Saudara dan saya adalah eklesia Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk bersama-sama kita memerangi kuasa kegelapan. Oleh karena itu, selain kerajaan Allah, kita diberikan apa juga? Kuasa kerajaan. Amin. Kita diberikan kuasa kerajaan. Berapa banyak saudara yang mengikuti pelatihan Pak Pendeta Frankie Utana, Kingdom Power? Hanya sedikit yang ikut. Ya. Saudara, kita ini punya kuasa. Kuasa yang diberikan. Ketika saudara diselamatkan, kuasa itu diberikan. Coba baca. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Baca, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai, sedikit lagi saudara. Ketika Adam dan Hawa dipercayakan untuk menguasai, makanya dengan kuasa itu Adam bisa memberi nama binatang-binatang yang ada di Taman Eden. Dengan kuasa itu. Betul ya? Adam menamai semuanya itu. Mereka semua ketika Adam panggil, "Hei, sini kau. Sini. Kamu namanya ini." Lewat. Sini lagi.
Itu yang ada taringnya, yang suka ngaum gitu itu, dipanggil sama Adam. Dikasih nama, takluk di bawah kuasa Adam. Tapi Kejadian 3 itu terjadi begini. Iblis menggombali Adam dan Hawa. Sehingga Adam dan Hawa lebih taat kepada iblis daripada kepada firman Tuhan. Untuk itu kita perlu memang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh, agar supaya kita tidak ditipu oleh iblis. Lalu kemudian, oleh karena bujuk rayu daripada si iblis ini, ular tua ini, mereka makan buah pohon itu. Mereka kemudian, kuasa yang ada di dalam diri Adam dan Hawa diambil oleh iblis. Sehingga sejak saat itu bumi ini dikuasai oleh iblis. Tapi oleh karena kasih Allah, ketika Yesus mati di kayu salib, kuasa yang diambil alih oleh iblis ini diambil alih kembali oleh Yesus. Makanya Matius 28 ayat 18 itu, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Lalu kemudian Yesus berkata kepada para murid, kepada orang-orang percaya yang sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa itu telah direbut kembali oleh Tuhan Yesus dari iblis, lalu kemudian diberikan kepada kita. Berarti setiap kita, saya dan saudara telah menerima kuasa itu. Saya dan saudara telah menerima kuasa itu. Amin. Saudara percaya? Saudara telah ditebus oleh darah Yesus? Saudara telah diselamatkan? Berapa banyak saudara yang percaya Roh Kudus ada di dalam diri kita semua? Saudara mau praktek, coba bangkit berdiri. Bangkit berdiri semua. Percaya bahwa kuasa kerajaan Allah telah diberikan kepada kita. Suami istri, coba bergandeng tangan, atau orang tua dengan anak atau saudara. Lalu doakan pasanganmu. Lepaskan kuasa itu. Saudara tahu ada kelemahan, ada apapun. Tahu? Saudara tahu. Oke. Pada hitungan ketiga, saudara berdoa. Lepaskan kuasa kerajaan itu. Lepaskan mujizat Tuhan itu. Saya percaya kalau saudara imani pasti terjadi. Amin. 1, 2, 3. Doa. Doa. Percaya. Oh rabashika ya rabba. Hikata karabashiki ya rabba. Himmata karabashiki kakara. Dalam nama Yesus. 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 Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Saya lanjutkan lagi. Nanti minggu depan kesaksian, di KK kesaksian kalau ada mujizat terjadi. Saudara, kenapa sampai kuasa ini bisa diambil oleh iblis? Karena hoax. Saudara, hoax pertama kali itu terjadi di Taman Eden, Kejadian 3. Hoax ini yang bikin sampai kuasa yang dimiliki yang diberikan kepada Adam dan Hawa ini kemudian diambil alih oleh iblis. Hoax. Maka hati-hati dengan hoax. Apa itu hoax? Hoax apa itu hoax? Berita bohong, berita burung. Ya, banyak hoax beredar hari-hari ini. Dan sayangnya banyak orang percaya kepada hoax. Saudara ingat, tadi Pak Arifin sudah katakan. Ketika Adam dan Hawa lah, karena kita mencatat Hawa, saya percaya Adam juga ada di situ. Bersoal jawab dengan, kalau kami makan buah ini kami akan mati. Tapi hoaxnya apa? Kamu tidak akan mati, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Wow. Ternyata kenapa kita suka hoax? Karena itu menyentuh ego kita. Dan itu memuaskan dahaga jiwa kita. Jadi kalau orang suka hoax itu, dia egois dan suka memuaskan dahaga jiwanya. Ya.
Coba katakan kiri kanan, jangan beritakan hoax. Ingat, hoax itu terjadi. Kuasa damai sejahtera yang kita miliki itu akan diambil alih. Kita jadi tempat sampah untuk berita-berita hoax. Ada pepatah berkata, burung bisa terbang di atas kepala kita. Tapi jangan biarkan dia hinggap dan kemudian mengeluarkan apa? Kotorannya di kepala kita. Jangan. Seringkali kalau kita percaya hoax, atmosfer itu akan berubah sesuai dengan apa yang kita percayai. Saya misalnya dengan Pak Hans, saya hubungan baik. Tapi lalu kemudian ada satu orang berkata, Pak Hans itu begini-begini. Lalu kalau saya membuka diri untuk berita hoax itu, hati saya tercemari, pikiran saya bekerja. Memang toh berarti Pak Hans orangnya tidak baik. Tapi padahal Pak Hans baik, suka traktir kopi. Akhirnya apa? Saya ketemu Pak Hans, dulu senang-senang, sukacita. Sekarang saya sudah mulai ambil jarak. Mulai ambil jarak dan mulai kemana? Tidak baik itu orang. Tidak baik. Kau tahu dia tidak baik. Kau tahu tidak baik. Kau tahu dia tidak baik. Akhirnya satu gereja benci Pak Hans. Apa yang terjadi? Damai sejahtera, sukacita, berkat Tuhan itu kemudian disingkirkan oleh atmosfer kebencian karena hoax. Paham maksud saya? Oh banyak, saya percaya banyak. Saya tahu, kita juga tahu para penatua banyak bicara-bicara hoax di luar. Tapi kita tidak mau tanggapi karena kita tidak mau membuka diri untuk itu. Kita tidak mau atmosfer kita damai sejahtera sukacita ini dikotorkan oleh itu. Tapi orang yang memberitakan hoax, jangan salah. Ada ininya, ada ayatnya. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Bahkan sekarang secara nasional kalau ada berita-berita hoax itu sudah cyber crime langsung cek ciduk. Ya. Coba baca sama-sama Yohanes 8 ayat 44. 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh-pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau penyebar hoax adalah anaknya iblis. Padahal dikatakan tadi firman Tuhan itu dekat dengan mulut kita dan hati kita. Kenapa mujizat tidak terjadi? Karena kita lebih percaya hoax. Amin. Jadi stop hoax. Di Rock stop hoax. Saya percaya kita semua adalah perwakilan kerajaan Allah. Firman Tuhan ada di mana? Kalau ada yang beritakan hoax, ungke, ngana bertobat ungke. Ngana tahu firman Tuhan toh, kalau orang yang beritakan hoax itu anaknya iblis. Kasih tahu begitu. Stop Jo, sekarang orang diskusi firman Tuhan. Lebih baik diskusi firman Tuhan. Saudara mau tanya Trinitas, tanya saja. Saudara mau tanya apa saja, tanya saja. Lebih baik seperti itu, amin. Karena kita dipercayakan yang ketiga untuk mengelola bumi. Yang terakhir. Tuhan itu mempercayakan kita untuk mengelola bumi. Berusaha. Ayat terakhir, satu ayat terakhir. Kejadian 2 ayat 15. Tidak apa-apa, kita belajar karena kita belajar heavenly grace itu telah diberikan kepada kita. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan di sini itu kata abad aboda, ibadah. Kata usaha di sini bekerja.
Jadi ketika kita bekerja, kita sedang beribadah. Ketika kita bekerja, kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita bekerja, kita sedang menyembah Tuhan. Amin. Jadi bersyukur dengan pekerjaan kita. Karena Tuhan mempercayakan kita untuk mengelola bumi. Seringkali kita hanya berpikir, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Padahal masih ada bumi yang harus kita kerjakan. Kita sudah berpikir, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk. Ini pemalas punya kerja. Ini tipuan iblis. Padahal kita masih disuruh apa? Mengelola bumi. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan percayakan kita kelola. Karena pekerjaan kita adalah ibadah. Pekerjaan kita adalah pelayanan kepada Tuhan. Pekerjaan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, kelola bumimu. Kelola bumimu. Stop hoax. Haleluya, haleluya. Jadi kita sudah belajar di sini, heavenly grace itu ada 3 yang minimal yang diberikan Tuhan kepada kita. Keselamatan, firman Allah, dan kepercayaan. Kepercayaan apa? Kerajaan Allah, kuasa kerajaan, dan mengelola bumi. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami sudah belajar firman-Mu, kami percaya kuasa-Mu terus terjadi. Bahkan ketika kami memperkatakan firman, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan hal-hal yang ajaib sesuai dengan maksud dan tujuannya. Dan firman-Mu menyembuhkan setiap kami. Firman-Mu memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami bersyukur untuk heavenly grace yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman ini menguatkan kita semua. Terima kasih buat Pastor Hence yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ada yang belum menerima perjamuan kudus? Ada, kalau ada nanti dilayani oleh pelayan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Firman-Mu yang menuntun setiap kehidupan kami. Juga memberkati Pastor Hence yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat, pewahyuan daripada Tuhan tetap menyertai kehidupan hamba-Mu. Di mana saja dia berada, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan terima kasih yang percaya hari ini Engkau bangkit memberikan kemenangan bagi setiap kami. Dan anugerah sorgawi itu ada dalam kehidupan kami. Firman-Mu ada dalam hidup kami, dan kami percaya kami tidak perlu khawatir akan hidup ini, karena Tuhan ada bersama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat roti yang ada di tangan kanan saudara dan melewati kepala saudara dengan iman percaya saudara bahwa saudara menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup saudara. Dan dengarkanlah firman Tuhan.
Pada malam waktu Yesus mau diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, roti yang ada di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus. Mari angkat anggur yang ada di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga sesudah makan ia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, anggur yang ada di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari taruh gelas plastik dengan baik. Dan mari kita bersyukur buat Tuhan. Kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Kita mengingat segala pertolongan Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena anugerah. Itu karena heavenly grace yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari bersyukur buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh ya nalabasikan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Mari menaikkan syukur buat Tuhan. Mari bersyukur buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, ya nalabasiki di biana labasi dede, haleluya. Oh, haleluya. Ya nalabasiki di biana labasi dede. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih untuk perjamuan kudus ini Tuhan. Biarlah lewat perjamuan kudus ini Bapa, kami mengerti banyak hal. Bahwa Engkau mati di kayu salib, Engkau bangkit dan Engkau hidup dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, puji nama Tuhan. Mungkin pengumumannya yang telah ditampaikan di layar ya Bapak Ibu Saudara sudah bisa menyaksikan. Kita penuh dengan sukacita pada hari ini. Amin. Coba lihat kanan kirinya, kenapa tegang? Lihat kanan kirinya, berikan senyum. Haleluya ya, saling sapa. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Siang hari ini, maaf. Kelihatannya masih pagi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
diberkati Tuhan hari ini? Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, sebelum kita menerima berkat Tuhan, minggu depan kita beribadah tetap di tempat ini. Ada 2 ibadah, satu ibadah generasi jam 8.30 dimulai, kemudian ibadah umum jam 10.30 di lantai yang sama, lantai 2 ini. Kemudian anak kroki mungkin ya di lantai 1. Ya baik Bapak Ibu, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan, untuk hadirat Tuhan, dan untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang hadir, yang telah melayani Engkau, maupun turut membantu, di dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, saudaraku yang kekasih, pulanglah di dalam anugerah kasih karunia yang daripada sorga memenuhi hidupmu, memenuhi hatimu. Dan kuasa kebangkitan Yesus itu adalah dalam dirimu, yang akan menyertai, akan melindungi, akan memampukan engkau untuk berjalan di dalam kehidupan dalam dunia ini, untuk mengalahkan kuasa si jahat, untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah di atas muka bumi. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kehidupan nikahmu. Dimanapun engkau berada, Tuhan menyertai, melindungi engkau. Damai sejahtera sukacitanya melimpah-limpah dalam hidupmu. Apa yang kau berbuat dalam kebenaran, Tuhan buat berhasil. Diberkatilah engkau supaya menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupanmu. Semua kita yang percaya dan terima berkat dari Bapa sendiri dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu.